Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa dengan Rina di program Ruang Sehat, program yang menyuguhkan Anda informasi seputar kesehatan. Dan pada episode kali ini pemirsa, dimanapun Anda berada, mengawali tahun yang baru di 2026, kita tentu saja dengan kondisi, dengan cuaca yang seringkali kita rasakan ya, kita rasakan sendiri ini berubah di kala pagi panas atau di kala pagi hujan, dan nanti beberapa jam kemudian berubah cuacanya, dan ini tentu saja mempengaruhi kondisi kesehatan kita masing-masing. Walaupun kita merasakan sehat, namun bisa tiba-tiba besok flu, bisa tiba-tiba batuk dan lain sebagainya, kondisi yang mempengaruhi kesehatan dan juga produktivitas kita. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam, kami di kesempatan kali ini akan tentu saja mengajak Anda untuk menyimak hingga akhir, karena sudah hadir bersama kami Dr. Dian Efri Anissa yang akan membahas ataupun memberikan tips menjaga imunitas tubuh kita di cuaca yang tidak bersahabat seperti ini. Dan langsung saja kita sapa beliau di kesempatan kali ini. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, Marina. Baik ya, meskipun cuacanya seperti ini, tapi ya harus sehat, Dok, ya? Harus fit. Oke, baiklah. Dok, kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa nih cuaca seringkali berubah-ubah, Dok. Betul. Contohnya saja hari ini, Dok. Pagi tadi cerah, tiba-tiba hujan. Hujan deras langsung Hujan ya. deras langsung, Dok. Dan ini pasti mempengaruhi kesehatan. Ya. Pasti. Padahal kita sudah sekuat tenaga menjaga kesehatan, tapi tiba-tiba ataupun tidak diinginkan tertular ataupun kita menularkan. Ini bagaimana sih, Dok? Dari sisi kesehatan, apa dampak ataupun dampak daya kondisi cuaca terhadap tubuh kita ini apa sih, Dok? Memang sekarang kita di musim penghujan ya. Jadi pancaroba memasuki penghujan. Kondisi seperti ini menyebabkan di mana kelembapan udara meningkat, Mbak Rina. Meningkat, kemudian di mana ketika kelembapan itu meningkat, segala virus, bakteri, dan kuman-kuman lainnya malah senang berkembang, tambah hidup lagi, mereka berkembang biak. Nah, itulah kenapa pada saat seperti ini banyak yang merasa kurang sehat, lebih mudah jatuh sakit. Dan juga kan angin makin kencang nih. Nah, ketika angin kencang itu perpindahan kuman dari satu tempat ke tempat yang lain akan mudah, sehingga itulah banyak orang yang tertular penyakit seperti itu. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin, Dok, ya. Iya. Dengan misalnya kalau yang sakit pakai masker misalnya atau apa, tapi tetap saja, Dok. Tapi ada kelembapan itu, selain itu, Dok, apa sih faktor eksternal mungkin atau internal mungkin yang mempengaruhi, Dok? Selain itu sih, ketika cuaca dingin nih tiba-tiba badan kita itu mengalami penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah. Nah, di mana ada perubahan suhu tubuh secara tiba-tiba. Nah, di situ membuat badan kita jadi nggak enak, meriang, ya kan? Kata orang banyak sih meriap dingin. Nah, dan juga ada beberapa pasien nih, misalnya ulun habis kehujanan semalam, langsung garing, Dok, Ya. Padahal yang salah bukan air hujan, tapi yang salah adalah kandungan air hujan tersebut. Kan mereka turun tuh dari polusi-polusi udara. Itulah yang hinggap di tubuh kita. Nah, kuman-kuman itu yang mampir di tubuh kita. Seperti jadi itu. Bisa dikatakan mitos, Dok, ya, misalnya air kehujanan bikin sakit. Padahal apa kandungan air hujan itu? Nah, mereka nempel tuh, turun barengan gitu. Tapi biasanya kan kalau orang-orang tua kita di rumah gitu ya, kalau kita habis kehujanan mandi supaya tidak sakit. Gimana, Dok? Salah satunya mungkin karena untuk membersihkan kuman di tubuh kita yang nempel-nempel tadi. Bisa kayak gitu ya. Iya, masuk di akal juga, Dok, ya. Kalau kata orang bahari gitu, masuk akal juga. Apa jadi orang tua, jangan dilawan. Bucur lah. Seperti itu gampangnya. Tapi kalau bicara masalah ini kan biasanya kalau cuaca seperti ini, batuk, flu, penyakit-penyakit lainnya apa sih, Dok, yang biasanya kita alami di musim-musim seperti jadi, ini? menurut data sih, ketika kita musim seperti ini, yang paling sering adalah saluran nafas dan saluran pencernaan. Karena tadi si kumannya berkembang dengan mudah, berkembang biak dengan nyaman. Jadi biasanya saluran nafas, batuk pilek, radang tenggorokan, demam, nyeri otot. Nah, jadi kesatuan tuh. Yang parahnya lagi, jika tidak diobati bisa bikin sesak nafas.
Nah, kalau orang bilang sih ada gangguan pneumonia, radang paru-paru, gejalanya sesak nafas, demam. Kalau parahnya lagi bisa ke kematian jika ditangani tidak baik. Wow. Kalau di pencernaan rata-rata sih diare ya, karena kualitas air kita kurang bagus, makanya harus merebus air dengan matang supaya kuman itu mati gitu. Jadi paling banyak sih 2 itu Mbak. Nah untuk sekarang ini lagi seru nih, super flu. Super flu ya. Ada pernah dengar ya? Pernah dok. Super flu ini namanya juga super. Berarti gejalanya lebih daripada flu. Nah kalau kita influenza itu biasanya disebut oleh influenza A. Influenza A itu yang biasa kita temui, flu biasa itu strainnya H1N1. Tapi kalau untuk super flu ini H3N2. Gimana dok? Gejalanya apa dok? Gejalanya sih sama sebenarnya, batuk, pilek, demam, nyeri otot. Tapi kali ini nyeri ototnya lebih hebat lagi. Ingat COVID nggak? Pernah kena COVID? Kayaknya pernah deh dulu deh. Tapi maksudnya Seperti nggak itu, bergejala Mbak. sih dulu. Mirip-mirip. Nyeri ototnya hebat kayak orang dipukulin sekampung. Waduh. Katanya sih. Katanya. Karena di sini kan belum ada. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kemudian bisa menyebabkan sesak nafas, pneumonia, bahkan kematian. Sudah masuk Indonesia nih dok? Laporannya sih dicurigai ya. Data realnya belum ada sih kalau yang di Kalimantan Selatan. Kalau Banjarmasin kemarin dicurigai. Yang paling sering di Amerika karena laporannya sudah ada. Datanya seperti itu, bahkan kematian. Jadi kenapa kita harus waspada? Karena tadi kalau nggak ditanganin bakal fatal. Jadi kalau kita udah punya gejala batuk, pilek, demam, nyeri otot hebat, datanglah ke dokter. Ya. Karena tapi kapan sih kondisi kita nih dok, misalnya sudah merasa flu di hari pertama mungkin demam, mungkin agak sulit bernapas, tapi kapan sih dok kita harus ke dokter memeriksakan diri dan minum obat? Nah gitu. Kalau di rumah dulu kita penanganannya mungkin bisa dikompres dulu ya, demamnya bisa kompres dulu, kemudian minum air hangat, jeruk nipis dan kecap itu boleh. Pengobatan herbal untuk radang tenggorokan. Ketika itu tidak mempan, demamnya terus-menerus tidak membaik dengan itu, boleh ke dokter. Berapa ada jangka waktu nggak sih dok? Misalnya ini sudah berapa hari tapi tidak sembuh? 3 hari tidak membaik ke dokter. 3 hari tidak membaik. Tapi masing-masing orang beda ya ketahanan tubuhnya. Ketika dia 1 hari sudah sakit banget mengganggu aktivitas, datanglah ke dokter nggak apa-apa. Jadi jangan ditunggu-tunggu sampai berat. Dan jangan pernah beli obat sendiri, apalagi antibiotik sendiri di apotik atau di toko obat atau di warung-warung. Biasanya gitu dok, misalnya kan ini sudah ini aktivitas masih banyak, aktivitas bejibun, tugas, deadline dan lain-lain, nggak sempat beli obat saja di apotik. Itu tidak dianjurkan ya dok? Sebaiknya ke dokter dulu. Walaupun ada obat bebas yang boleh diminum, tidak apa-apa. Tapi ya ada baiknya ke dokter ya, ke nakes ya. Karena tadi takut ketika tidak sama obatnya atau tidak pas dengan indikasi, tambah berat, sulit nanti pengobatan selanjutnya. Jadi dianjurkan ke dokter. Kalau sudah 3 hari tidak ada perbaikan di diri masing-masing, ya langsung saja dok ya. Baik dok, di cuaca seperti ini biasanya anak-anak lebih rentan. Tapi adakah kelompok lain dok yang lebih rentan terhadap penyakit di cuaca seperti ini dok? Jadi untuk faktor risikonya semuanya bisa kena. Tapi yang paling rentan anak kecil, yang sangat kecil juga, dan lansia. Apalagi pasien-pasien dengan penyakit bawaan, kancing manis kah, darah tinggi kah, atau dia imunokompromis, orang-orang dengan autoimun. Jadi mereka gampang banget untuk diserang. Makanya kalau kita udah sakit, janganlah dekat-dekat ke orang tua kita yang sudah lansia. Kalau maupun terpaksa ya pakai masker seperti itu ya. Jadi anak kecil dan lansia itu yang paling rentan dok. Jadi apa yang harus dilakukan nih dok? Misalnya sudah kepalang tanggung anak kecil misalnya, apakah perlu penanganan di hari pertama diuap atau bagaimana dok dan lain sebagainya? Misalnya bayi atau anak-anak ketika demam, tangani demamnya dulu. Tangani demam dulu. Karena takutnya misalnya demamnya malam-malam nih, nggak ada dokter yang buka, ke UGD pun tidak gawat darurat, tanganilah demamnya dulu, kompres dulu. Kalau misalnya orang tuanya sudah takut nih kenapa-napa, bawa aja ke dokter besok. Puskesmas kita buka sejak jam 8 sampai selesai pelayanan ya. Kemudian sore juga ada praktek sore, dokter-dokter. Dan Tabalong kan sudah UHC nih, BPJS-nya pada aktif. Jadi tidak khawatir lagi dengan biaya. Mungkin hanya meluangkan waktu saja untuk datang ke dokter.
Tapi aman kah dok misalnya demam langsung diminumi obat kepada balita misalnya? Paracetamol boleh, Paracetamol. sesuai dengan dosis yang dianjurkan ya. Nah ini dosisnya ini dok biasanya kurang tahu para orang tua, biasanya ya sedikasihnya aja misalnya gitu. Tapi amannya sih mengikuti dengan yang di anjuran obat yang di kertasnya itu masih aman. Masih aman oke. Ya, tapi kalau tepatnya sih nanti ke dokter, ada hitungannya khusus ya. Oke. Nih ada tanda-tanda awal nggak sih dok? Misalnya nih harus diperiksakan. Misalnya demam di atas berapa gitu misalnya atau berapa gitu dok? Kita suhu normal itu 36,5 sampai 37,5. Oke. Ketika anak dengan riwayat kejang di atas 7,5 kita sudah waspada. Wow. Harus sedia obat demam di rumah, kasih saja obat demam per sementara. Tapi kalau yang panas banget 38,5 atau 39 boleh ke dokter. Tapi kalau peraturan BPJS 40 derajat ya baru rawat inap, baru rawat inap. Oke. Tapi kalau 38,5, 39 boleh lah. Tapi kalau pertolongan pertama di rumah ya tadi dikompres dok ya. Iya. Oke. Kompres hangat ya. Kompres hangat. Tapi misalnya mandi gimana dok? Misalnya ada nih kalau anak sakit atau kita yang sakit lagi demam, jangan mandi katanya. Jangan mandi. Sebenarnya kalau kita suhu kita panas, di tubuh kita panas, ini set point kita bilang panas nih badan kita. Ketika kita kasih dingin, nanti set point di otak kita bilang, oh suhunya sudah dingin nih, mari kita naikkan lagi supaya hangat, tambah demam. Kaget dok. Kaget, nanti set pointnya berubah. Kecuali memang demam tinggi, hiperpireksia, bantuannya boleh dengan air dingin dulu, mengurangi ketahanan panas di dalam. Tapi harus ke dokter habis itu ya. Iya. Oke. Jadi tidak bisa self diagnose juga dok ya. Jadi harus walaupun kita menyadari tubuh kita sedang tidak enak badan gitu ya, tapi jangan semena-mena terhadap diri sendiri. Iya, juga, betul. Dok, ya. Oke, ini peran sistem imun nih dok dalam melindungi tubuh di kondisi cuaca ini seperti apa sih dok? Kan ini masing-masing seperti dokter katakan imunnya ini beda-beda gitu ya. Tapi perannya ini gimana nih dok? Jadi di tubuh kita itu sudah diciptakan Tuhan dengan baik ya. Di dalam tubuh kita itu ada sistem pertahanan tubuh. Kita biasanya kalau demam ada benjolan di leher, kelenjar getah beningnya bentol-bentol. Itu sebenarnya pertahanan tubuh kita untuk melawan si virus dan kuman. Ketika datang nih virus, dia kan jadi tentara di tubuh kita, berantem sama si virus tadi. Nah, efeknya respon tubuhnya demam dan bisa ada benjolan di ketiak, di leher. Itu tuh dia ngelawan virus, ngelawan bakteri sebenarnya. Lagi bekerja. Justru bagus kalau itunya aktif. Oh gitu dong. Oke. Jadi setiap orang sudah disetting lah buat mempertahankan diri dengan alami. Tapi ketika tidak bisa ya kita butuh nakes. Berobatlah ke layanan kesehatan kita ya. Iya, kalau sudah begitu ya butuh obat dok ya. Iya betul. Oh ya, saya mau tambahin kapan harus ke dokter juga ketika bayi itu kejang, demam tinggi, dan kemudian sesak nafas. Kapan dok? Yaitu tandanya sesak nafas. Kalau sesak nafas, batuk pilek tapi nggak sesak nafas ya masih bisa aman. Tapi kalau sudah ada suara ngik-ngik di dadanya atau suara tidak normal atau ada lipatan di perutnya, jadi antara dada dan perut ada tarikan dinding dada namanya kalau kita bahasa Indonesianya, itu wajiblah ke dokter, jangan ditahan-tahan karena tandanya dia sesak nafas. Itu bahaya banget. Oke, padahal hanya faktor cuaca aja dok ya, tapi kalau misalnya kita biarkan kacau. Apalagi ini kalau yang menderitanya adalah anak ataupun lansia yang ada faktor resiko lainnya. Dan bayi kasihan banget kan, mereka nggak bisa ngomong. Iya, bisa nangis. Kalau kita kan masih bisa bilang sakit di mana, rasanya apa gitu. Kita mungkin break dulu sejenak ya. Sambil nanti misalnya ada pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung Rina bacakan, langsung dijawab oleh Dokter Dian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Dokter Dian. Tadi sudah membahas terkait imunitas, menjaga imunitas tubuh di kondisi cuaca yang tidak bersahabat seperti sekarang ini. Tentu saja pasti Anda mungkin salah satu yang saat ini tengah mengalaminya gitu ya, terganggu aktivitasnya gitu ya, tapi harus harus melawan, dan imunitas Anda ini harus dikokohkan gitu ya. Anda wajib menyaksikan hingga akhir, dan ini kita ada di segmen terakhir gitu ya. Jadi Anda jangan beranjak dari
layar kaca Anda. Dan kita ada di segmen kedua nih dok, terkait mau jawab mitos dan fakta dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nih dok, apa sih langkah paling sederhana yang bisa mungkin kami lakukan gitu ya, orang tua mungkin yang saat ini menyaksikan juga, yang bisa dilakukan ya untuk meminimalisir deh dok ya, untuk menjaga daya tahan tubuh yang paling sederhana nih dok, apa? Oke, baik. Kita tahu, ingat COVID? Banget dok, membekas. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, bukan air di baskom yang kita obok-obok ya. Jadi satu, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian nomor 2, memakai masker. Nah, jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Pakai masker. Kemudian hindarin bersalaman dulu, karena penularan virus ini bukan hanya dari percikan droplet, kita salaman. Misalnya Mbak Rina abis ada flu-nya, peganglah hidung karena gatal, terus salaman sama saya. Saya juga pegang hidung atau makan, bisa sakit. Seperti itu. Dan kemudian juga bisa juga jaga jarak, karena tadi takutnya droplet dan lain-lain. Oke, jadi yang sehat ini juga perlu dok, bukan ya, cuman COVID aja pakai kayak gitu. Kesehatan yang lainnya yang juga menular, kita juga jalankan itu. Ya, itu satu. Kemudian istirahat yang cukup, jangan begadang. Yes, betul. Iya. Betul. Kalaupun memang ada dinas malam, para pekerja yang jaga malam harus besoknya tidur dulu. Jadi kalau tidak sih kurang lebih 6 jam per hari kita bisa istirahat. Ya. Kemudian makan menu gizi seimbang. Menu gizi seimbang itu apa? Jadi satu piring kita itu setengah piringnya makanan pokok, nasi 1/4, sisanya lauk pauk, hewani, nabati boleh, kacang-kacangan, kemudian sisanya serat, sayur buah. Minum air yang cukup, minimal 8 gelas per hari. Insya Allah sih daya tahan tubuhnya bagus. Kalau bisa lebih baik lagi olahraga 2 kali seminggu. Ini kayaknya susah deh, paling jarang ya. Iya, soalnya bekerja, aktivitas betul. banyak. Aduh, Itu PR banget sih olahraga. Tapi minimalnya 1 kali seminggu. Ya boleh, aman, asal dong. ada ya. Asal ada gerak Bagusnya gitu 2 kan? kali seminggu, iya. Asal ada gerak. Geraknya pun nggak sembarang gerak ya. Kalau bagusnya juga kardio, jalan cepat, lari kalau sempat. Tapi sebaiknya harus dilakukan. PR juga buat saya dan para dokter yang lain. Kayaknya sulit banget buat olahraga. Waktunya itu. Waktu dok ya. Oke. Tadi PHBS, Betul. makanan. Iya, istirahat. Makanan dan istirahat. Makanan ada nggak sih dok yang harus dihindari? Misalnya nih, lagi dalam kondisi radang kah atau apakah ada nggak sih dok? Ada sih. Kan radang nih, tenggorokan lagi nggak enak. Kita hindarin yang manis-manis. Karena manis-manis itu memicu produksi dahak berlebih. Iya sih. Akan tambah gatal, batuknya ngikil. Kemudian goreng-gorengan, yang minyaknya dipakai berapa kali itu. Yang enak-enak harus dihindari. Iya, Aduh. betul kayak gitu. Yang berlemak seperti itulah. Asin-asin juga, tapi yang lebih fokus sih ke manis dan berlemak ya, kurangin. Yang sering terdengar nih dok, entah ini mitos atau fakta, bisa dipatahkan dokter Dian. Katanya kalau minum yang es itu bisa memperparah. Tapi ada satu sisi juga yang bilang kalau minum yang es bisa melegakan tenggorokan. Betul. Gimana nih dok? Sebenarnya sih tengah-tengah ya, asal dengan syarat. Oke. Boleh minum dingin yang air putih. Tidak ada rasanya, tidak ada pewarnanya, tidak ada pengawetnya. Karena pada saat radang tenggorokan kita itu sakit, merah, pelebaran pembuluh darah. Ketika kita es, dia akan menyempit, mengurangi nyeri dan mengurangi radang. Air es boleh. Kalau warna-warni tidak dianjurkan, karena tadi saya bilang ya ada manis-manis dan lain-lain. Malah memperparah kalau ada rasanya. Ya. PR Oke, tuh. PR banget. Tapi enak ya minum es teh ya. Banget dok, apalagi gini cuaca seperti Ya, ini gitu. ya, tiba-tiba panas hujan, minum yang Kadang-kadang juga memang darurat, misalnya anak radang tenggorokan, amandel, makan es krim boleh. makan es krim. Tapi tidak dirutinkan ya. Pada saat sedang radang itu aja boleh. Karena membuat rasa nyaman di tenggorokan dia. Dan anaknya kurang kan rewel kalau makan es krim, pasti seneng. Iya. Boleh. Tapi itu harus dengan konsultasi ke dokter juga betul, ya. dengan perbatasan. Iya.
Berarti dok bisa semena-mena ini langsung kasihkan es krim gitu bisa dok ya. Oke, untuk vitamin, suplemen gimana dok? Buat kami atau kita nih dok yang pekerjaannya bejibun di awal tahun banyak, gitu ya. mudah capek dan sebagainya. Vitamin, suplemen gimana dok? Kalau vitamin alami sih saya nyuruhkan sayur buah. Sayur buah, daging bergizi, ikan itu vitamin. Minum air putih itu daya tahan tubuhnya meningkat. Tapi ketika dirasa sudah makanan pokok dan makanan sehari-hari yang sehat itu tidak bisa membalance pekerjaan, bikin capek, boleh beli vitamin apapun yang dijual yang multivitamin dan mineral. Ya. Tidak harus dengan resep dokter kah? Aman? Banyak vitamin yang bebas. Contohnya isinya ya tadi multivitamin dan mineral, isinya lengkap. Atau ditambah dengan vitamin D. Vitamin D daya tahan tubuh ya. Waktu kita di zaman Covid iya, dok betul. ya. Jangan lupa berjemur juga, vitamin D alami. Ketika ada matahari. Iya betul. Ini hujan terus soalnya ya. Ini tidak bersahabat nih dok Iya, mataharinya. Jadi ya vitamin D tambahan boleh. Oke, aman Ya. dok ya. Oke. Ini menarik sekali dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau pemirsa sudah pasti siap untuk dibacakan. Namun kebiasaan apa nih dok yang dianggap sepele oleh kita nih dok, tapi justru ini menurunkan daya tahan tubuh? Apa nih dok? Kebiasaan ya. Begadang tadi saya bilang. Kan kita sih. capek nih. Sudah capek dok keseharian. Habis itu mungkin tumpukan pekerjaan banyak, kita begadang, itu menurunkan daya tahan tubuh. Karena ketika waktu tidur, organ-organ dalam tubuh kita juga harusnya tidur. Iya sih. Tapi kita paksa dia bekerja, jadi capek, daya tahan tubuh lagi turun. Kemudian kebiasaan makanan kurang sehat. Kan sekarang banyak tuh junk food. Sih. Bukan saya melarang belanja ya, tapi bisalah meminimalisir mana yang sehat, mana yang enggak. Dan jangan terlalu sering. Boleh tapi jangan terlalu sering. Itu yang bikin daya tahan tubuh juga turun. Kemudian stres. Tolong kelola stres karena stres ini bikin daya tahan tubuh turun, kemudian sakit. Gitu. Jadi stresor yang tinggi juga tidak bagus ya. Terlihat simpel dok ya, tapi kayaknya kalau Berat dikerjakan ya. agak sulit. Apalagi kayak mengelola stres, tidak begadang, kayaknya agak sulit. Tapi ya dicoba-coba. Dicoba, dok, ya. ya. Dicoba perlahan-lahan. Oke, sudah siap nih dok beberapa pertanyaan dari pemirsa yang siap untuk dibacakan. Yang pertama ada dari Arkan di Pembataan. Katanya ini sering flu dan batuk, tapi katanya tidak di cuaca yang hujan ataupun panas sih dok. Maksudnya tuh tidak tergantung cuaca. Tiba-tiba saja pagi flu secara terus-menerus gitu ya. Dan itu katanya seharian. Itu gimana ya dok katanya, dan apakah harus segera ke dokter kalau misalnya ini sudah parah? Silakan dok. Jadi banyak faktor. Mungkin saja masnya itu Iya masnya Arkan. Itu daya tahan tubuhnya lagi turun. Yang kedua, tanya nih ada bakat alergi nggak? Karena takutnya itu bersinnya kita bilang rinitis, radang atau proses tubuh yang disebabkan oleh alergi. Seperti itu, karena memang sensitif. Biasanya pada pagi hari, kan cuaca lagi dingin tuh. Karena dia sensitif, dia bersin-bersin refleksnya. Iya, betul. Nanti coba berobat sama dokter dulu, atau juga bisa tes alergi. Tes alergi? Iya. Di mana dok tes alergi dok? Tes alergi mungkin di rumah sakit ada ya, bersama dokter spesialis, nanti bisa diarahkan. Tapi konsultasi dulu ke dokter umum, biar diperiksa dulu paru-parunya, tenggorokannya, hidungnya gitu. Jika ada indikasi ke spesialis akan dirujuk oleh dokter umum. Semoga terjawab ya Mas Arkan ya. Lanjut ada Didi di Tanjung, dok apakah katanya kalau sering kehujanan pasti bikin sakit, dan ada juga kata orang tua dulu katanya kalau anak kecil sering mandi hujan besarnya katanya jarang sakit kalau kehujanan. Gimana nih dok, mitos atau fakta katanya? Sebenarnya sih bisa dibilang mitos, tapi tadi saya bilang air hujannya nggak masalah. Iya, jangan nyalakan hujan dok. Polusinya. Faktanya adalah tadi polusi yang diturunkan dan hinggap di tubuh kita. Makanya jangan berhujan karena garing. Itu Pang, bakterinya nempel, virusnya nempel. Makanya langsung mandi, harus langsung keramas jar supaya kada garing. Mengenai anak yang sering berhujan, tuanya tidak sulit, masalah kekebalan tubuh. Ketika seseorang lebih sering terpapar dengan sesuatu, dia akan biasa aja. Misalnya Mbak Rina sering ketemu sama
seseorang ketika sering bertemu udah biasa aja kan, bukan ada penolakan apapun. Beda sama kita ketemu sama orang asing, kita kan takut. Begitu juga tubuh ketika jarang terpapar oleh penyakit atau virus-virus, dia kan kaget, reaksinya sakit dulu. Tapi kalau udah sering ketemu, udah berteman, ya, sudah sering mandi hujan lagi kecil, kalau hujan-hujanan lagi besar biasa saja. Iya, gitu. Tapi amankah dok misalnya anak kecil diajak hujan-hujanan? Aman, selamat, imunnya masih bagus. Ya. Penting ya. Iya, selama imunnya masih bagus. Oke, bagus, langsung ya nih bisa diajak. Tapi kalau lagi cuaca seperti ini nanti dulu deh. Iya, kurang-kurangin iya. Ya. Oke. Baik, ada nih dari Irham di Hikun katanya, dok misal kalau lagi demam boleh mandi nggak sih dok, dan apakah masih bisa beraktivitas atau sebaiknya istirahat total? Oke. Tadi sepertinya sudah kita jelaskan bahwa poin punya set point kan. Nah, tubuh punya set point di tubuh. Ketika demam, turunin dulu deh demamnya. Udah enakan dulu baru mandi. Karena tergantung penyakitnya juga. Penyakit yang wajib mandi, contohnya nih, kita kayak cacar, nggak boleh mandi kata orang tua kan. Betul. Justru harusnya mandi, karena ketika tidak mandi si cacar tadi akan tambah virusnya tambah banyak lah. Bisa bikin infeksi kedua, secondary infection, bikin benanah cacarnya karena kada mandi. Makanya orang cacar wajib mandi ketika demamnya turun dulu, minum obat dulu kan, dikasih dokter tuh obat. Minum obat udah enakan, mandi pakai sampo, pakai sabun seperti biasa. Iya, malah itu dihindari dong waktu cacar. Makanya kadang sampai sebadanan dengan nanah karena kada mandi. Iya. Itu mitos ya selama ini. Betul. Dan masih ada penolakan ketika kami menjelaskan ini harus mandi. Hah? Katanya kayak gitu. Kenapa mandi? Udah ya harus mandi supaya kumannya nggak banyak di tubuh kamu. Karena infeksi kulit tuh. Iya sih. Iya. Jadi selama ini kita termakan mitos. Iya. Tapi ini sudah membuka nih dok ya, sudah membuka pengetahuan, membuka mata juga pemirsa di rumah. Dan juga misalnya ada yang tertular cacar saat ini gitu ya, mandi deh ya. Mandi 2 kali sehari, kalau bisa 3 kali sehari. Oh ya, satu lagi, ini kan hujan nih, banyak genangan air. Betul. Hati-hati jentik ya, demam berdarah. Genangan air silakan dibuang ya. Air menguras, mengubur ya. Iya, betul. Tapi kalau DB ini apakah hanya di musim-musim seperti ini dok, atau keseringannya? Ya. Oke, jadi waspada juga ya buat yang ada air. Iya. Oke, satu poin penting dari dokter Dian. Terakhir nih dok, dari Indri di Belimbing katanya anaknya ini sering sakit, terutama saat musim hujan. Apa yang harus dilakukan saya katanya sebagai orang tua agar anak ini tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, tapi tidak mengganggu sekolah dan lain sebagainya nih dok? Oke. Tadi kembali lagi, daya tahan tubuhnya harus naik. Bagaimana caranya? Makan yang sehat, istirahat yang cukup, kemudian hindari paparan virus. Kalau nggak ada kepentingan banget untuk keluar rumah, nggak usah deh keluar rumah. Cuacanya seperti ini, kecuali sekolah pun takutnya anak orang sakit, anak kita ikut sakit. Itu dok. Nggak apa-apa kasih masker anaknya, selama tidak mengganggu pernapasannya ya, boleh. Tapi kalau anak kan biasanya susah makan ya dok. Gimana nih dok mengedukasi anak, kamu harus makan yang sehat, jangan makan yang gitu dok. Anak-anak kan sulit nih dok, kalau dia sudah suka satu menu, maunya itu terus. Gimana nih dok? Kalau suka menunya terus, usahakan menunya yang bergizi. Walaupun dia suka tapi bergizi ya nggak apa-apa kan, daripada dia makan jarang ya. Sukanya dong. Mie ya? Enggak juga jajan sih. Ayam goreng misalnya sebut saja gitu. Ayam goreng kan sehat. Tapi kalau setiap hari nggak apa-apa, kan ada kondisinya, ada kan gizinya ada kan. Iya sih. Pelan-pelan kita tambah sayur, pelan-pelan. Karena memang problematika semua orang tua ya, anak nggak suka sayur ya. Betul. Iya, pelan-pelan aja. Buah pelan-pelan, yang penting ada masuk dulu. Karena ketika kita tidak suka, orang tua pun nggak suka untuk dipaksa. Betul sih. Mental anak juga seperti itu, malah ditolak nanti. Bisa divariasi, dibikinkan puding sayur, puding wortel, boleh seperti itu. Bolu apa ya, yang labu itu pumpkin, boleh. Jadi nutrisinya masuk mbak, nutrisi masuk tanpa memaksa anak.
Ya gitu. Oke, jadi PR. PR banget soalnya, Iya. tapi ya kalau nggak gitu susah juga. Karena anak ini rentan seperti kata dokter tadi ya. Selain anak ada orang tua juga yang rentan terhadap kondisi cuaca yang berubah-ubah, penyakit yang ya seperti banyak dah ya yang misalnya bisa hinggap. Playground juga kan tempat playground kan lagi rame nih. Boleh ke playground tapi dengan jaga kesehatan anak. Cuci tangan dulu, pakai masker, boleh. Dan kalau bisa playgroundnya sih dibersihkan oleh ownernya dengan rutin ya. Karena takutnya di sana juga sumber penularan anak-anak. Bukan berarti nggak boleh, tapi anak kita harus sehat dulu supaya tidak menularkan ke anak lain seperti itu. Yes, penting sekali. Oke dok, pesan nih dok terakhir mungkin kepada orang tua, kepada pemirsa juga di rumah terkait pentingnya dan pentingnya menjaga kesehatan dan tetap menjaga imunitas meskipun cuaca seringkali berubah nih dok. Pesan ya. Pesan, silakan dok. Ya baik. Untuk seluruh masyarakat Tabalong, karena cuaca kita lagi rentan, mari menjaga keluarganya masing-masing, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga olahraga yang teratur. Ya, kalau tidak dari kita sendiri, kapan lagi? Kalau menyuruh orang lain agak sulit ya. Tapi kalau semuanya sadar, insya Allah sih penularan itu tidak akan tersebar dengan cepat seperti itu Mbak Rina ya. Oh ya, dan juga kalau sakit silakan ke dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh puskesmas, dokter praktek mandiri, klinik-klinik, dan jika memang harus penanganan spesialis akan kami rujuk ke dokter spesialis di rumah sakit. Terima kasih. Oke, makasih juga dok. Iya. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan. Semoga dengan penyampaian pesan dan juga imbauan tadi dari Dokter Dian membuat Anda sadar gitu ya bahwa misalnya kondisi sudah tidak bisa ditanggulangi, segera ke dokter gitu ya. Tapi misalnya masih bisa Anda rasakan gitu ya, masih bisa ditangani dengan sendiri di rumah, ya tidak masalah gitu ya dengan kompres dan lain sebagainya, dan juga istirahat itu penting sekali kata Dokter Dian. Dan semoga yang disampaikan juga tadi ada manfaatnya, dan kita masih banyak lagi episode-episode Ruang Sehat yang akan memberikan Anda informasi seputar kesehatan ini yang sampai Anda lewatkan tiap Kamis pukul 14 di TV Tabalang tentu saja. Kami pamit bersama seluruh kru yang petugas dan juga Dokter Dian pamit. Sehat selalu buat Anda dan jaga terus kondisi Anda. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.